Cinta Najwa Part 6. Pengakuan dia. Tante? Tante Devi kan? Tanyaku lagi. Iya Najwa, sambil mengangguk. Kamu apa kabar? Baik kan? Tanya wanita itu sambil merangkul tubuhku. Kevin, ini loh cewek yang dulu mama ceritain ke kamu, yang udah nolongin mama pas mau ketabrak mobil waktu itu, kata dia. Oh, jadi cewek ini yang membuat mama galau sampai aku disuruh nyariin rumahnya. Emang mama nggak tahu apa? Kalau dia sekolah di yayasan kita? Tanya Mas Kevin lagi. Ya, mana mama tahu, waktu itu mama lupa nggak nanya ke dia. Lagian seragamnya juga ketutup sama jaket, jadi nggak tahu dia sekolah di mana. Tapi nggak apa-apa deh, sekarang dia kan sudah ada di sini. Ngomong-ngomong, kenapa Najwa bisa kamu ajak ke sini, Pin? Tanya Tante Devi lagi. Ini mah, Najwa ini cewek yang dulu juga pernah aku ceritain ke mama waktu itu. Dia cewek yang aku suka. Aku begitu kaget dengan kata-kata Mas Kevin. Mataku sampai melotot dan mulutku menganga. Rasanya gak percaya dia bisa ngomong kayak gitu. Tante, Mas Kevin mungkin salah orang ya. Bukan saya yang di... Belum selesai aku melanjutkan kata-kataku, Tante Devi sudah memelukku dengan ekspresi senangnya. Alhamdulillah, ternyata wanita yang disukai anakku adalah kamu. Aku bersyukur banget. Pokoknya Tante setuju. Terus, kapan kalian menikah? Tanya Tante Devi dengan santainya. Padahal pertanyaan itu sudah bikin aku senam jantung. Ya Allah, antara percaya dan tidak. Tapi yang jelas, saat ini aku butuh waktu untuk mencerna semua yang dikatakan oleh Mas Kevin dan ibunya. Selama ini Mas Kevin selalu menghinaku dengan sebutan cewek ceroboh, cewek hitam, dan dekil. Jadi aku berpikir mana mungkin Mas Kevin suka dengan aku yang seperti ini. Tapi dia tiba-tiba mengajak aku ke rumahnya ketemu dengan orang tuanya. Yang tidak lain adalah wanita yang dulu gak sengaja pernah aku tolong. Kenapa semua serba kebetulan seperti ini ya? Ya Allah, apakah ini jawaban atas segala doa-doaku selama ini? Ataukah ini jadi awal bencana di rumahku sendiri? Karena kalau sampai ibuku tahu kalau aku tidak membantu Kak Sasha buat dekat dengan Mas Kevin dan malah Mas Kevin sukanya ke aku, entah apa yang akan dilakukan mereka padaku. Rasanya membayangkannya saja aku tidak sanggup. Waktu sudah menunjukkan jam 6 malam. Aku meminta izin untuk pulang pada Tante Devi. Karena kalau pulang terlalu malam, ibuku akan marah. Setelah pamit pulang, Mas Kevin disuruh mengantarkanku ke rumah. Padahal aku sudah menolak. Tapi Tante Devi tetap saja memaksa. Akhirnya, aku pasrah saja. Saat di tengah perjalanan pulang, saya mau tanya Mas, kenapa Mas tadi mengenalkan saya ke Tante Devi seperti itu? Tanyaku karena penasaran. Ya, karena memang aku suka sama kamu. Aku nggak mau ada penolakan ya. Setelah kamu lulus, aku akan ngelamar kamu. Jawab dia dengan pandangan tetap lurus ke depan. Mana bisa begitu, Mas? Mas Kevin kan nggak tahu jawaban saya. Kenapa langsung main ngelamar aja? Tanyaku dengan kesal. Ya mau nggak mau, kamu harus mau. Lagian orang tuaku juga sudah setuju kan? Mau apa lagi coba? Jawab dia lagi. Tapi kalau boleh saya tahu, kapan Mas mulai suka sama saya? Soalnya yang saya lihat selama ini Mas selalu bermulut pedas kalau berbicara sama saya. Lagian kan Mas Kevin sering menghina saya. Kenapa tiba-tiba jadi suka? Kataku. Sejak pertama kali kamu menabrakku di koridor sekolah, aku sudah suka sama kamu. Kamu tipe cewekku banget. Manis, cerdas, sederhana, dan mandiri. Aku bersikap seperti itu karena aku ini orang yang kaku. Aku tidak pandai bersikap manis pada cewek. Dan aku juga tidak pandai mengutarakan isi hatiku. Jadilah sikapku malah sebaliknya sama kamu. Masa kamu gak ngerasa sih tiap hari aku nungguin kamu di depan gang rumahmu? Itu sebenarnya aku gak ke rumah temenku.
Tapi emang sengaja biar ada alasan buat nganterin kamu ke sekolah. Dan aku juga sering ke tempat kerjamu itu kan. Itu memang sengaja karena aku pengen ketemu sama kamu, kata dia menjelaskan. Aku terdiam. Jujur, aku masih kaget mendengar penjelasan Mas Kevin. Karena selama ini aku nggak nyangka banget kalau ternyata Mas Kevin suka sama aku. Jadi kita nikah ya setelah kamu lulus sekolah. Nanti biar orang tua aku datang ke rumahmu, kata Mas Kevin lagi. Hmm, maaf Mas, saya butuh waktu ini. Semua terlalu mendadak buat saya, kataku lagi. Pokoknya aku nggak mau penolakan. Aku udah anggap kamu setuju. Aku menatap dia jengah. Meneruskan debat dengan dia percuma juga. Tidak akan ada habisnya. Jadi, aku lebih memilih diam. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tidak terasa, 2 bulan lagi, aku akan mengakhiri masa SMA aku. Dengan begitu, aku juga harus sudah siap dilamar oleh Mas Kevin. Dalam beberapa bulan ini, aku sudah mulai bisa mencintai dia. Dan dia juga sudah mulai bersikap manis terhadapku. Intinya, mulutnya gak sepedas dulu. Dan sampai sekarang pun, ibuku masih belum tahu hubunganku dengan Mas Kevin. Pagi ini seperti biasa, aku bangun pagi-pagi sekali. Sholat subuh, kemudian memasak sarapan buat ibu dan Kak Sasha. Setelah selesai kuhidangkan makanan di meja makan, aku pun beranjak mengambil handuk kemudian mandi. Beberapa saat kemudian, aku dikagetkan dengan suara ibuku yang muncul dari belakang pintu kamar. Najwa, gimana perkembangan Kevin? Dia sekarang kok tidak pernah datang ke sini lagi ya? Itu Bu, mungkin Mas Kevin lagi sibuk Bu, jadi nggak bisa sering-sering datang ke sini, kataku dengan nada sedikit gelagapan. Bener, bukan gara-gara kamu nggak ngebolehin dia ke sini kan? Awas saja kalau kamu bohong, kata ibuku lagi. Iya Bu, jawabku. Ting tong, ting tong. Suara bel pintu berbunyi beberapa kali. Karena aku masih sibuk masukin buku-buku sekolahku, jadi ibu yang membukakan pintu depan. Nak Kevin, masuk nak. Mau nyariin siapa nak? Tanya ibuku ke Mas Kevin. Aku mendengar sayup-sayup suara Mas Kevin dan ibu bercakap-cakap. Setelah itu, ibuku masuk ke dalam kamar. Najwa, ikut aku sebentar. Sambil menarik tanganku mengikutinya. Kita mau kemana Bu? Bukankah di depan ada Mas Kevin? Tanyaku. Bruk, kamu di sini dulu. Ingat ya, jangan teriak-teriak. Awas saja kalau kamu teriak-teriak. Aku pukulin kamu, kata ibuku sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya kepadaku. Kenapa aku harus dimasukin dalam gudang, Bu? Tanyaku lagi. Sudah diam. Setelah bilang gitu, ibuku menutup pintunya dan menguncinya dari luar. Ya Allah, apa lagi ini? Kenapa aku harus ada di dalam sini lagi? Dan apa salahku? Aku menangis dan beristighfar dalam hati. Bersambung ke Cinta Najwa Part 7.